Muncul yang namanya Al Zaitun, pasti ada muncul yang namanya NII. Itulah yang jadi masalah buat kami. Menteri Agama Malaysia tarik pulang seluruh santri dari Ponpes Al Zaitun. Titik 2, Al Zaitun sesat. Saya rasa-rasa saya ingin masukkan anak saya ke Al Zaitun. Kalau Al Zaitun kekurangan operasional, minta sama saya kasih. Berapa puluh pejabat yang datang ke sana dengan sepulangnya dari mereka dari sana itu pasti terkesima. Menak Malaysia sebut Al Zaitun sesat, seluruh santri ditarik pulang. Menteri Agama Malaysia tarik pulang seluruh santri dari Ponpes Al Zaitun. Titik 2, Al Zaitun sesat. Nah, Bu Alfian, kasus pondok pesantren Al Zaitun ternyata tidak hanya ramai di Indonesia saja, melainkan sampai ke negeri tetangga yaitu Malaysia. Dulu sebelum saya datang ke Al Zaitun, saya pernah ngomong sama istri saya, jangan masukkan anak saya ke dalam pesantren karena dikhawatirkan nanti terlalu fanatik lah dan sebagainya. Tapi hari ini saya melihat begitu indahnya sebuah pesantren yang mengajarkan kita toleransi dan kebersamaan. Maka saya kemarin sudah sampaikan kepada Syekh juga, saya rasa-rasa saya ingin masukkan anak saya ke Al Zaitun. Kalau Al Zaitun kekurangan operasional, minta sama saya kasih. Toleransi yang disampaikan oleh Panji Gumilang itu cuma kamuflase, karena sejatinya yang ada di sana konsepnya itu tadi saya sampaikan, makar mendirikan negara dalam negara. Dan Panji Gumilang itu kalau menurut bahasa saya ini adalah orang yang dikasih hati ngerogoh rempelo. Si Pablo Benua kurang ajar sekali, dia bela Al Zaitun dan Panji Gumilang. Pablo Benua, MUI perlu dirombak dengan ketakutannya Panji Gumilang. Jadi setiap forum Panji Gumilang itu takut ketika ketemu dengan MUI pusat. Kalau ketemu MUI Jabar dan lain-lain, dia masih berani. Ya, saya tergelitik dengan orang yang bernama Pablo Benua ya. Karena memang ini kan fenomena Al Zaitun kan membiarkan orang yang tidak Islam ikut sholat, ikut apa, kan itu kan sebuah fakta fisik kan. Sekali lagi, MUI ini adalah kelembagaan ulama plat merah. MUI adalah miliknya umat Islam. Kebaikan pemerintah termasuk tokoh-tokoh yang datang ke sana diharapkan Panji Gumilang yang tadinya dulu radikal berubah menjadi baik. Tapi ternyata kebaikan ini dimanfaatkan untuk membesarkan diri dan kelompoknya. Bahkan rekening-rekening segitu besar, rekening pribadi. Jadi ini yang akhirnya menjadi persoalan. Kalau bicara toleransi, kami sangat menghargai perbedaan, karena bagi saya perbedaan itu adalah kehendak Tuhan. Perbedaan ini menjadi sebuah sarana untuk lita'arofu, untuk kita saling mengenal. Bagaimana supaya kita hidup berdampingan walaupun latar belakang kita berbeda. Tapi kalau hanya sekedar cover, sekedar kamuflase lah, ini yang akhirnya membahayakan. Akhirnya tokoh-tokoh yang hanya ngelihatnya bagus, kan sekarang ada namanya fenomena baru, sebuah kebenaran baru. Pokoknya ngelihat casingnya bagus, pasti bagus. Nah, jadi Majelis Ulama itu ada pakemnya di dalam mengambil, bukan asal-asalan, tapi tidak. Ini saya kira supaya juga orang tahu bagaimana Majelis Ulama menjadi Tuhan, bukan menjadi Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Setiap muncul yang namanya Al Zaitun, pasti ada muncul yang namanya NII. Itulah yang jadi masalah buat kami. Berapa puluh pejabat yang datang ke sana dengan sepulangnya dari mereka dari sana itu pasti terkesima, begitu. Tapi yang bagian underground ini yang mereka tuh nggak pernah mau cari, nggak pernah mau tahu, itu dia. Jadi kalau saya menganalogi bahwa ada kelompok orang yang mengedarkan obat terlarang, tapi pada waktu bersamaan mereka membangun sebuah apotik yang berizin, begitu. Jadi ketika ada orang datang, ada kasus-kasus di luar apotik itu yang bandar-bandar obat terlarang itu tertangkap, ketika dituduh apotik itu adalah pelakunya, maka ketika orang datang ke apotik itu ternyata memang nggak ada. Obat yang di dalam apotik itu memang legal, semua sesuai dengan izin. Jadi ketika para pejabat itu datang menilai Al Zaitun, yang memang tidak ada terjadi apa-apa, nggak akan ada keanehan di sana. Ketua Forum Ulama Umat Indonesia, Kiai Haji Atian Ali, mengatakan pemerintah Malaysia telah membuat tim investigasi untuk menyelidiki pondok pesantren Al Zaitun Indramayu.
Sewaktu kita mengeluarkan fatwa tentang Al Zaitun, Menteri Agama Malaysia dengan cepat menanggapi, ujar Ali seperti dikutip dari YouTube fifa.co.id Selasa 25 Juli 2023. Dia menyebut tim investigasi Malaysia saat itu melakukan penelitian selama 6 bulan di Al Zaitun. Setelahnya mereka mendapatkan kesimpulan bahwa Al Zaitun mengajarkan paham sesat usai diketahui adanya penyimpangan yang diajarkan dalam pesantren Al Zaitun. Kementerian Agama Malaysia langsung mengambil langkah tegas dengan menarik pulang seluruh santri yang berasal dari negara mereka. Semua anak santri yang berasal dari Malaysia harus ditarik. Kalau mereka tidak mau ditarik, mereka tidak akan bisa kembali ke Malaysia, jelas Ali. Ali menyayangkan respon cepat seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia tidak dilakukan juga oleh pemerintah Indonesia. Bahkan dia juga sedikit menyinggung soal pernyataan Menteri Agama saat itu Surya Dharma yang malah memuji bangunan megah di Al Zaitun. Cepat Menteri Agama Malaysia itu, alhamdulillah Menteri Agama kita juga datang waktu itu ke Al Zaitun. Begitu kelar dari Al Zaitun dia buat pernyataan bagus, megah bangunannya. Memang kalau bangunan tidak ada yang sesat Pak, pungkas Ali. Untuk diketahui saat itu Menteri Agama Surya Dharma Ali menyambangi pesantren Al Zaitun pada Rabu 11 Mei 2011. Ketika datang Surya mengapresiasi Panji Gumilang dan memuji kemegahan yang ada di pesantren tersebut. Saya beri apresiasi pada Syekh Panji Gumilang, kalau saya katakan bagus, lebih dari bagus, kalau mewah melebihi mewah, kalau lengkap melebihi lengkap. Al Zaitun adalah kebanggaan, ujar Surya dikutip dari laman Kementerian Agama Selasa. Dia berpendapat Al Zaitun sukses memadukan pendidikan dan kenyataan hidup atau realitas sesungguhnya. Hal ini menjadi bekal berharga saat anak-anak kembali ke masyarakat. Ketua Forum Ulama Umat Indonesia Kiai Haji Atian Ali mengatakan pemerintah Malaysia telah membuat tim investigasi untuk menyelidiki pondok pesantren Al Zaitun Indramayu. Sewaktu kita mengeluarkan fatwa tentang Al Zaitun, Menteri Agama Malaysia dengan cepat menanggapi, ujar Ali seperti dikutip dari YouTube fifa.co.id Selasa 25 Juli 2023. Dia menyebut tim investigasi Malaysia saat itu melakukan penelitian selama 6 bulan di Al Zaitun. Setelahnya mereka mendapatkan kesimpulan bahwa Al Zaitun mengajarkan paham sesat usai diketahui adanya penyimpangan yang diajarkan dalam pesantren Al Zaitun. Kementerian Agama Malaysia langsung mengambil langkah tegas dengan menarik pulang seluruh santri yang berasal dari negara mereka. Semua anak santri yang berasal dari Malaysia harus ditarik. Kalau mereka tidak mau ditarik, mereka tidak akan bisa kembali ke Malaysia, jelas Ali. Ali menyayangkan respon cepat seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia tidak dilakukan juga oleh pemerintah Indonesia. Bahkan dia juga sedikit menyinggung soal pernyataan Menteri Agama saat itu Surya Dharma yang malah memuji bangunan megah di Al Zaitun. Cepat Menteri Agama Malaysia itu, alhamdulillah Menteri Agama kita juga datang waktu itu ke Al Zaitun. Begitu kelar dari Al Zaitun dia buat pernyataan bagus, megah bangunannya. Memang kalau bangunan tidak ada yang sesat Pak, pungkas Ali.